Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 12. Oke, untuk minggu ini kita akan mempelajari statistika ukuran pemusatan data kelompok. Yang dimana minggu lalu kita sudah membahas yang data tunggalnya. Nah, minggu ini data kelompok. Kalian bisa lihat di LKS kalian ya, halaman 36, ukuran pemusatan data untuk yang data kelompoknya ini ada di LKS kalian ya. Bisa kalian lihat sambil disimak. Ini video pembelajarannya, ada tambahan sedikit dari Ibu. Oke, kita langsung aja ke materi ya. Nah, ini ukuran tendensial center untuk data kelompok atau nama lainnya ukuran pemusatan data, sama aja. Yang pertama kita masuk ke min atau mencari nilai rata-rata. Di sini untuk mencari data kelompok min itu ada dua cara. Cara biasa dan cara di sini yang kedua adalah cara rata-rata sementara. Tapi yang kita menggunakan cara yang biasa aja. Ya, yang biasa-biasa aja yang sudah dari tahun ke tahun kita pakai. Di sini untuk menggunakan cara biasa, menghitung rata-rata dengan cara biasa dari suatu data yang tersusun dalam distribusi frekuensi dapat menggunakan rumus. Nah, ini rumusnya di mana X bar itu adalah simbol dari nilai rata-rata sama dengan sigma Fx. Sigma ini maksudnya adalah total jumlah. Ya, sigma adalah total atau jumlah. Sigma X dibagi sigma F gitu. Dimana sigma F ini adalah N. N itu adalah jumlah data atau banyaknya data ya. Kamu nggak usah mikirin tentang bentuk rumusnya seperti apa. Kita langsung aja ke contohnya ya. Di sini ada contoh soal, hitunglah rata-rata pada tabel di bawah ini. Nah, ini ada tabel, ada tinggi dan ada frekuensi. Ini ceritanya datanya adalah data tinggi seseorang ya, beberapa kelompok orang. Nah, ini ada berapa kelas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelas. Panjang kelasnya berapa? 140, 141, 142, 143, 144. Ada 5, panjangnya ada 5 ya. Kemudian ini frekuensinya, kamu bisa lihat. Nah, sekarang kita langsung masuk untuk mencari nilai rata-rata. Langkah pertama mencari nilai rata-rata, karena tadi rumusnya adalah sigma Fx per sigma F. Kita jumlahkan dulu frekuensinya ya, kita jumlahkan nih tabel frekuensinya. Tadi kan ada frekuensi, kita totalkan. Frekuensinya totalnya adalah 50. Jadi 2 ditambah 4 tambah 10 tambah 14 tambah 12 tambah 5 tambah 3 hasilnya 50. Nah, ini menjadi sigma F. Nah, ini N-nya ya. Ini 50, sebanyak 50 data. Nah, sekarang kita tambahkan titik tengah. Titik tengah simbolnya X. Mencari titik tengah itu batas kelas bawah ditambah batas kelas atas dibagi 2. Ini ada kelas pertama, kita coba hitung. Batas kelas bawahnya 140 ditambah batas kelas atasnya 144. Sama dengan hasilnya dibagi 2. Kita bagi 2. Jadi 142. Nah, ini untuk nilai tengah kelas pertama 142. Kamu bisa hitung yang dengan cara yang sama untuk kelas berikutnya ya. Jadi batas kelas atas ditambah batas kelas bawah dibagi 2 gitu. Nah, kita lanjut F kali X. Jadi frekuensi dikali nilai tengah. Kalau nilai tengahnya sudah kamu cari, nah, kamu tambahin kolom berikutnya yaitu F dikali X. Frekuensi dikali nilai tengah ya. Jadi ini masing-masing kita kalikan. 142 dikali 2. 142 dikali 2. Hasilnya 284, kamu letakkan di sini. Kemudian kelas berikutnya 147 dikali 4. Nah, seperti itu hasilnya. Oh iya, ini salah nih ya, seharusnya 588 ya. 147 dikali 4. 147 dikali 4. Iya nih. Nah, 558 ada kesalahan, berarti di sini datanya. Nanti kamu tinggal ubah aja. Oke, kalau sudah ya,
Kalau sudah, kamu perhatikan lagi, ini sudah kamu kalikan masing-masing. Nah, hasilnya kamu letakkan di sini, kamu jumlahkan totalnya ini. Kamu jumlahkan, jadi 284 ditambah tadi ini 588 ya, ditambah 1520 tambah 2198 ditambah 835 ditambah 835 lagi. Nah, ditambah 516, totalnya 7.885. Nah, ini hasil dari total dari F kali X ini dibagi dengan total frekuensi. Nih, kamu bisa lihat di sini ya. 7.885 dibagi 50, hasilnya 157,7. Nah, ini adalah nilai min-nya, nilai mean-nya ini. Jadi data di tabel ini mean-nya adalah 157,7, seperti itu ya. Kamu bisa konsentrasinya ke yang sudah ibu stabiloin kuning ini ya, nggak usah ngeliat kemana-mana. Oke, kita lanjut. Ini adalah meannya ya, sudah selesai ke mean. Sekarang kita ke median, kita lanjut ke median. Nah, ini dia median. Median di sini adalah untuk menentukan nilai median dari data kelompok, ditentukan terlebih dahulu frekuensi kumulatifnya. Kelas median terletak pada kelas yang frekuensi kumulatifnya setengah n plus 1. Median dapat dicari dengan rumus. Nah, ini rumus mediannya. Median sama dengan tepi bawah ditambah setengah sigma F. Nah, sigma F ini adalah total dari frekuensi dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi frekuensi kelas mediannya dikali I-nya, dimana I-nya ini adalah panjang intervalnya gitu ya. Kamu bisa lihat TB itu tepi bawah kelas median, sigma F jumlah frekuensinya, FKS adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, FME frekuensi kelas mediannya, I-nya adalah panjang interval atau luas kelas ya. Kita lanjut ya, kita langsung aja ke contoh soal. Di sini contoh soalnya, tentukan median. Median itu adalah nilai tengah. Jadi sebelum masuk ke jawabannya, kamu cari dulu, kamu buat dulu frekuensi kumulatifnya. Nah, frekuensi kumulatif, kamu bisa lihat ya, frekuensi kumulatif itu sebelumnya sudah pernah kita bahas ya di membuat OGIF. Nah, ini kamu cari frekuensi kumulatif yang lebih dari ya, itu sama aja di tabel OGIF beberapa minggu lalu sudah pernah kita bahas. Ini frekuensi kumulatifnya yang frekuensi kumulatif yang lebih dari gitu. Jadi 1, kamu tulis 1 karena ini frekuensi kelas pertamanya adalah 1, kamu tulis ini 1. Kemudian 1 ditambah 6, nah, hasilnya 7. 7 ditambah 12, hasilnya 19, kamu letakkan di sini. 19 tambah 8, ya hasilnya 27, kamu letakkan di sini. 27 tambah 3, hasilnya 30 gitu. Nah, untuk mengetahui di mana kelas mediannya, median dari katanya median itu nilai tengah, berarti kelasnya total frekuensinya ini kamu totalin ya, frekuensi yang biasanya bukan frekuensi kumulatifnya tapi frekuensi ini kan totalnya 30. 30 kamu bagi 2 gitu ya. Jadi untuk mencari kelas mediannya 30 dibagi 2, hasilnya adalah 15. Nah, kamu lihat di frekuensi kumulatif di sini yang lebih dari 15 ada di kelas mana? Ada di sini kelas ketiga ya, 1, 2, 3 ada di kelas ketiga. Ini adalah kelas median yang kamu tarik garis ini. Frekuensi di kelas mediannya adalah 12. Ini frekuensi kumulatif kelas mediannya. Nah, ini frekuensi kelas mediannya. Nah, ini kelasnya. Dia di kelas ketiga. Ini kelas 1, 2, 3. Ini kelas ketiga ya. Jadi 51 sampai dengan 55. Ini adalah kelas mediannya. Kamu ingat ya tadi untuk mencari kelas median total frekuensi ini kan 30 totalnya di soal ini. Kamu bagi 2 hasilnya 15. Nah, di sini kamu lihat dicari di frekuensi kumulatif yang lebih dari 15 ya. Lebih dari 15 itu posisi pertamanya ada di 19. Kamu lihat ya. Dia mendekatinya di
19. Angka yang mendekati 15 itu ada di 19. Kamu harus ingat, kamu tarik garis. Jadi ini untuk frekuensi kelas mediannya adalah 12 dan kelas mediannya berada di kelas ketiga. Nah, angka 7 di sini dibulatkan, ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, 12 ini adalah frekuensi kelas median. Nah, kelas median terletak pada interval kelas 51 sama dengan 55. Nah, ini ya kelas ketiga. Nah, untuk mencari tepi bawah ini kan ada tuh tepi bawah ya, di rumusnya kita menggunakan tadi tepi bawah. Nah, tepi bawah adalah batas kelas bawah kelas median. Yang ini kelas ketiga, ini kan batas kelas bawahnya 51 dikurang 0,5. Nah, jadi hasilnya 50,5. Ini adalah tepi bawah kelas median. I itu adalah panjang interval, panjang kelasnya ya. Panjang kelasnya ini kan 51, kita hitung 51, 52, 53, 54, 55. Jadi panjang kelasnya adalah 5. Nah, FKS itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median itu adalah 7. Kamu lihat di sini kan frekuensi kelas mediannya adalah 19, sebelumnya berarti angka 7 kalau di soal ini ya, Nak. Gitu. Nah, frekuensi kelas mediannya adalah 12. Ini adalah frekuensi kelas mediannya gitu. Ya, kalau sudah diketahui semuanya, kita masukkan ke rumusnya. Jadi median sama dengan tadi rumusnya adalah tepi bawah ditambah setengah sigma F dikurang FKS per FME dikali I ya. Kita substitusikan rumusnya di sini ya. Tepi bawahnya 50,5 ditambah setengah sigma F. Sigma F-nya adalah 30 nih, total frekuensi dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas median ya, FKS nih 7 dibagi FME frekuensi mediannya ya, ini 12 nih dikali 5 itu adalah panjang kelasnya. Kita hitung bagaimana cara menghitungnya. Langkah pertama kita hitung dulu yang di dalam kurung. Ini kan setengah, 30 dikali setengah itu sama aja 30 dibagi 2. 30 dibagi 2 sama dengan 15. 15 dikurang 7 sama dengan 8. 8 dibagi 12 sama dengan 0,6667. Nah, ini hasilnya langsung dikalikan dengan 5. Hasilnya 3,333, banyak ya. Kita ambil 2 angka di belakang koma, jadi 3,33. Ditambahkan yang di luar kurung tadi ada 50,5. Kita tambahkan 50,5. Ya, hasilnya adalah 53,8333. Kita ambil 2 angka di belakang koma saja ya. Jadi hasilnya mediannya adalah 53,83. Itu adalah hasil dari median pada data kelompok ini. Oke, kita lanjut. Terakhir adalah modus. Modus di sini adalah angka atau nilai atau data yang frekuensinya paling banyak, yang sering muncul, yang paling banyak muncul. Tapi karena ini data kelompok, kamu bisa lihat ini rumusnya. Data kelompok untuk modus adalah MO sama dengan tepi bawah. Nah, tepi bawah ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikalikan dengan I. I di sini adalah panjang interval gitu atau panjang kelas. Nah, D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Kita lanjut ya, ini rumusnya. Nanti kalian catat semuanya yang dikuning-kuningin aja. Oke, ini contoh soalnya. Kamu lihat di sini ada data ya. Nah, karena tadi modus itu adalah nilai yang paling banyak muncul, caranya untuk mengetahui kelas modus di data ini, kamu lihat di frekuensinya yang paling besar angkanya, yang paling tinggi nilainya, itu adalah angka 9 di antara angka-angka lain di frekuensi ya.
Nah, angka 9 ini otomatis dia sudah menjadi kelas modus gitu. Jadi kelas modusnya berada di kelas ketiga. Ini 31 sampai dengan 35. Ini untuk kelas modusnya, ini frekuensinya dia 9. Nah, sekarang kita jumlahkan dulu. Ya, kita jumlahkan total frekuensinya ada 30 ya. Kemudian kita cari D1 dan D2. Tadi D1 itu adalah selisih kelas modus dengan sebelum kelas modus. Nah, kan kelas modusnya 9. Sebelum kelas modus ada 8. Jadi D1 9 dikurang 8, hasilnya 1. Nah, mencari D2 itu selisih antara kelas modus dengan kelas setelah kelas modus. Jadi 9 dikurang 6. Setelah 9 ada angka 6. Jadi 9 dikurang 6. Untuk data ini ya, Nak, hasilnya adalah 3. Ini untuk mencari D2-nya. Nah, mencari tepi bawah, kamu lihat ini kan kelas modusnya 31 sampai dengan 35. Berarti tepi bawahnya itu di sini ya, kelas bawahnya ini 31 dikurang 0,5. 31 dikurang 0,5 hasilnya 30,5. I-nya adalah panjang interval atau panjang kelas, berarti 31, 32, 33, 34, 35. Ada 5 gitu, I-nya ada 5. Nah, kalau sudah diketahui semua, baru kita substitusikan ke rumusnya nih. Jadi modus sama dengan TB ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali I. Tepi bawahnya tadi 30,5 ditambah D1-nya itu adalah 1 ya. D1-nya kita ganti menjadi angka 1, di sini 1 ya. D2-nya adalah 3 ya, dikali I-nya adalah 5 gitu. Cara menghitungnya kita hitung dulu yang di dalam kurung. 1 per 1 tambah 3. 1 tambah 3 sama dengan 4. Jadi 1 dibagi 4 sama dengan 0,25 dikali 5 gitu. Cara ngitungnya gitu ya. Ini kan 1,25. Nah, 1,25 ditambah yang di luar kurung ada 30,5. Hasilnya 31,75. Ini adalah modus pada data tersebut gitu. Demikian ya. Silakan kalian catat yang dikuningin aja dari awal, dari modus, median sampai dari median sampai modus gitu. Kamu catat, ini ada 3 jenis ya ukuran pemusatan data kelompok. Memang agak panjang caranya, tapi pelan-pelan aja. Pokoknya pelan-pelan aja. Kamu simak terus ini video, kamu jangan lewatkan ya. Pokoknya ini karena sangat penting sekali. Statistika itu nanti bakal terus ada berhubungan dengan kegiatan sehari-hari kalian untuk kedepannya juga. Jadi Ibu harap kalian pahami terus statistika. Oke, untuk soal nanti menyusul ya, Nak. Untuk sementara nih kamu catat semuanya materi yang ada di sini. Oke, untuk lebih pahamnya. Nanti Ibu akan memberikan soal ya. Ibu akhiri kelas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.